Assalamualaikum. Di Lembah Meliunum ini alhamdulillah ketemu dengan narasumber yang beliau tahu atau menyaksikan atau mengalami sekaligus kedekatan desanya dengan Endang Arum II atau desa gaib gitu ya. Jadi kita ingin melihat dari warga lain cerita dari warga lain mengenai Endang Arum II atau desa gaib. Oke, seperti apa ceritanya? Yuk kita ikuti. Kira-kira sampean pernah mengalami kejadian yang Endang Arum II, kejadian ini ya Mas, kira-kira Mas? Kalau awalnya kan gini ceritanya Mas, ya. Yang jelas di waktu jam 5 kurang 10 saya berangkat dari Gayo Sakti menuju ke Endang Arum. Terus nyampe sekitar Endang Arum itu saya itu kalau perjalanan mungkin nggak ada 1 jam. Terus sampai sana tuh sekitar setengah 6 maghrib ya. Sampai jam 6 tuh mau masuk ke daerah desa Endang Arum II. Ternyata apa kejadiannya, karena saya di waktu itu entah kenapa sampai saya ngeblank. Ya. Jadi intinya saya kesasar tuh sampai 3 kali nyasar. Kalau jalan yang saya lalui itu ternyata akhirnya nggak ada tembusan. Ya. Jadi kendalanya itu cuma terus saya itu ingat saya tuh jalan yang saya lewati nomor 4 Endang Arum. Ternyata sampai ingat saya sampai saya tuh sadar sampai ke desa Endang Sari Pasar. Padahal sampean kan sering ya ke Endang Arum itu ya. Sedangkan saya sering banget saya ke Endang Arum II-nya sering ke temannya pada situ. Nah, sampai ke situ saya akhirnya saya sampai ke Endang Arum II. Bukan Endang Arum Mas, Endang Sari ya. Sebelah pasar saya berhenti. Istri saya ngomong, itu kok ada pasar. Saya perasaan kalau Endang Arum itu nggak ada pasarnya. Ini jangan-jangan Endang Sari. Aku inget lagi masalah masjid. Oh lah, itu jelas masjidnya Pak Desubari. Yang kerja di kereta api itu. Nah itulah saya akhirnya itu sampai saya di situ habis maghrib. Terus acara yang pertama yang tuju ke Endang Arumnya tempatnya Pak Dadukinya tuh sampai rumahnya mau bakto hisa. Nah, sedangkan acaranya itu jam? Acaranya tuh ya cuma saya ke sana cuma mau silaturahmi sama Pak Dadukinya itu. Ya. Jadi saya gitu ngomong ya terus terang, saya tuh lewat jalan nomor 4 kok ramenya kayak pasar. Jadi banyak mobil, banyak rumahnya gandeng-gandeng gitu, pokoknya banyak pasar itulah. Nah, saya cerita sama yang saya tuju, ternyata saya katanya dibingungkan lah. Ya. Itu saya juga ngalami sendiri, sedangkan saya juga ya sering ke sana. Kok tahu-tahu akhirnya gitu. Terus itu kan sampai nama Endang Arum II itu kan tetanggaan ya Mas ya anunya desanya. Ya, kalau saya kan Gayo Sakti. Iya, Gayo Sakti. Kalau sama Endang Arum II agak lumayan lah, jadi masih mungkin dipisahkan nama ladang ya Mas ya. Ladang. Dipisahkan ladang. Berarti kan sampean kan sering sana, tapi kok bisa menyasar gitu. Gitu. Jadi sampean kan tujuannya ke Endang Arum II. Endang Arum. Tempatnya Pak Dadukinya. Jadi disasarkan sampai sasar lah pokoknya. Sampai mau ngisak lah. Oh iya. Jadi untuk teman-teman
Ya kalau entah itu nyata entah enggak, tapi ternyata saya mengalami sendiri. Nah, ya mengalami Mas ya. Terus pernah nggak sampean kata orang dengar-dengar katanya kalau ada yang hajatan di sana Kalau pinjem-pinjem. oh itu ceritanya gini Mas, kan boleh istri kan yang istrinya pada Zuki. Ya. Kalau di sana tuh kayak bilangnya Bu Sri itu berdiri di sini tuh kalau ada orang hajatan kok bekas-bekasnya belakang tuh nggak ada. Itu yang penting nggak ngomong, biarin, nggak ada biarin, nanti pulang sendiri. Pulang sendiri. Oh benar itu Mas ya? Benar. Oh ya ya. Jadi kalau di desa Gaib Endang Arum 2 itu kalau ada yang hajatan atau mengadakan hajatan, jadi Masnya juga mengalami ya. Jadi tetangga apa saudara Mas? Kalau saya Yang yang dipinjem barangnya itu. oh, itu tetangga. Oh tetangga itu. Jadi barang-barang perabotan rumah tangga itu nggak ada, hilang ya. Nah, tapi karena sudah biasa seperti itu, jadi warga di sekitar itu udah biasa didiamkan aja. Nanti kalau di desa Gaib atau Endang Arum 2 itu udah selesai hajatan, nanti barang itu dipulangkan lagi. Seperti itu ya Mas ya? Iya. Jadi biasanya barangnya lebih malah lebih bersih. Jadi, katanya yang penting kalau barang itu nggak ada, yang penting jangan ngomong. Jadi ya biarin aja, nanti pulang sendiri. Akhirnya ya ternyata katanya ya gitu. Saya tuh nggak sendirian di waktu itu Mas, sama istri saya. Iya. Istri saya malah istri saya yang ingat kok ini pasar Endang Sari gitu. Saya kan montoran ya, tapi saya berhenti. Waduh, ada Endang Sari. Kalau pasar Endang Sari sama Don Endang Arum itu Ada 3 kilo, hampir lebih. 3 kilo. Nah, jadi muternya ya lumayan jauh Mas ya, kesasarnya. Oh iya. Nah, itu jadi kejadian dari warga ya, cerita warga ini emang betul-betul nyata kejadiannya di Endang Arum 2 atau desa Gaib ya. Jadi untuk kita sebagai manusia biasa ada yang percaya, ada yang tidak ya, yaitu tergantung kita masing-masing. Oke. Kira-kira itu kalau sampai sekarang tuh kejadian kadang-kadang masih ada nggak Mas? Ya Mas, kalau itu yang jelas kalau di situ tuh yang penting gini loh Mas. Kalau nggak nyepelek nih gitu Mas. Oh iya. Nggak nyepelek nih lah istilahnya. Kalau sama desa itu, pokoknya ya, makanya harus hati-hati. Benar-benar. Iya. Khususnya untuk teman-teman kalau kita mainnya. Jangan heran kalau kita berkunjung atau lewat Endang Arum ya biasa-biasa saja. Iya. Harus berarti kalau lewat ke sana ya, apalagi yang orang baru harus istilahnya kula nuwun ya Mas ya. Kula nuwun lah. Assalamualaikum lah. Iya benar itu ya. Makanya kita harus saling menghormati antara alam nyata dan alam gaib ya Mas ya. Ya, oke. Makasih Mas ya ceritanya. Mudah-mudahan semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.